selain ada Satrio Piningit, juga ada yang menyebut nantinya Indonesia akan diperintah oleh Ratu Adil. Sebetulnya Satrio Piningit dengan Ratu Adil itu sama apa tidak ya? Sebenarnya sama, tapi beda fungsi dan peranan ya. Sebelum menjadi Ratu Adil, dia itu adalah Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit nanti setelah terdaulat untuk memimpin suatu bangsa ini, nuansa keadilan itu terjamin. Nah, barulah Kalaya Ramai menyebut bahwa kita dipimpin oleh Ratu Adil. Jadi ya itu, jadi prosesnya sebelum Ratu Adil memang Satrio Piningit dulu. Tapi figurnya sama berarti ya? Sama awalnya Satrio Piningit ya. Setelah memimpin dan sangat adil akan disebut oleh masyarakat sebagai Ratu Adil itu gitu. Betul. Karena Ratu Adil berarti ada kemenangan perempuan ya. Tidak mesti ya. Ratu itu bisa juga perempuan, bisa juga laki-laki. Ratu Boko ya, Ratu Boko itu kan laki-laki ya, begitu. Jadi ratu itu dalam bahasa Jawa ini pimpinan kekuasaan kerajaan disebut ratu. Rat itu bumi, uturip. Jadi seseorang yang menjaga bumi. Nah, itu. Tidak harus perempuan itu. Tidak harus perempuan. Bisa juga laki-laki. Gitu. Laki-laki juga bisa ya. Bisa juga. Berarti bisa disebut ratu walaupun hakikatnya dia laki-laki. Ya. Gitu. Kiprah mengapa sampai disebut Ratu Adil? Berarti mereka si Satrio Piningit itu dalam memimpin sangat adil ya? Sangat adil karena untuk mengatur struktur manusia-manusia di kiri kanannya betul-betul bijak, sehingga kebijaksanaan itu menimbulkan kondisi kekuasaan yang sangat adil, bahkan sampai yang terkecil sekalipun. Misalnya ada seseorang mencuri ayam ya, dihukum, dihadiri depan jaksa. Depan jaksa itu ratu mesti harus mendengarkan terus di persidangan itu apa yang dilakukan antara terdakwa sama penuntut ya. Kamu betul curi ayam? Nggih, Pak Jaksa. Kenapa mencuri? Karena istri saya mau melahirkan. Katanya Mbah Dukun itu kalau nggak disesar perutnya, anak saya mati, istri saya juga mati. Padahal untuk mensesar saya harus punya duit, dan hidup saya itu miskin. Terpaksa saya mencuri. Saya siap dihukum berapapun, saya siap. Itu akhirnya sidang ditutup dulu, break. Coba intelijen di delok RT RW piro itu selidiki betul. Ternyata setelah di sana itu betul Pak Jaksa, betul Pak, ternyata dia itu sangat miskin sekali. Bahkan rumahnya itu antara dapur, antara rumah tangga, antara jadi satu keluarga itu puluh-puluhan gitu. Dan hidupnya dia itu hanya menunggu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, misalnya mengambil air kayak disuruh apa gitu. Sidang akhirnya diadili, sudah, ternyata kamu seorang pahlawan. Kamu mencuri ayam hanya gara-gara supaya istrimu dan anakmu tidak mati. Kamu mendapat hadiah dari negara. Itu keadilan, mendapat hadiah. Ya. Dengan catatan besok lagi jangan diulangi ya. Karena kemiskinan tadi itu yang berhak untuk mengatasi adalah negara. Dan itu pada waktu era Majapahit hal-hal seperti itu ada. Karena tidak pantas lah negara Nusantara yang kaya raya ini sampai rakyatnya miskin, itu tidak pantas sebenarnya itu. Ini waktu dulu kan juga di daerah Kalingga sana ada juga Ratu Sima yang sangat adil juga. Adil juga. Itu sama dengan seputar Singosari apa seputar Majapahit apa enggak ya yang itu ya? Ratu Sima itu kalau nggak salah itu di
daerah mana ya? Apa daerah Jawa Tengah ya? Iya, di daerah Jepara karena Daerah Kalingga itu. Ya Kalingga ya. Kalingga itu Iya. Keling sekarang. Keling ya. Itu masuk sekarang itu kecamatan di daerah Jepara. Ya kayak Singosari kan juga kecamatan di Malang ya. Betul. Itu sana itu Keling itu kecamatan di Jepara. Iya, ya seperti itu. Jadi itu pemimpin yang memang hadir di alam, di tengah-tengah masyarakat atas kodrat dari Sang Maha Kuasa. Ya kebijaksanaannya akhirnya seperti itu. Jadi indah kan negara kalau dipimpin seorang seperti itu. Kalau sekarang itu kan dipimpin para ahli hukum, ahli ini gitu. Ahli hukum tapi karena cara mencapainya juga dengan banyak duit gitu. Ya cara mencapainya sering-sering melanggar hukum. Tapi justru saya ada pendapat yang asli, sikapnya kan bukan sikap yang seperti itu. Iya, bukan. Kan mereka yang asli itu tidak harus menuntut orang mengakui dia. Iya, tidak menuntut dan tidak promosi, tidak untuk diakui, tidak untuk promosi dirinya sendiri enggak. Untuk terkenal ya tidak. Dia sangat tulus ya justru. Sangat tulus hidupnya, sangat tulus sekali hidupnya, sangat bersahaja sekali. Ya bisa dijelaskan lebih jauh ya. Ya, jadi sangat tulus itu artinya hidup itu tidak banyak pikiran yang bercorak ragam, karena dia sadar bahwa hidup ini terkunci sejak kebenaran 500 tahun sebelum Masehi. Yang tadi saya katakan, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar.